Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Adi Biru Channel di sini. Oke guys, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat ngapain aja buat kamu yang lagi beraktivitas di rumah ataupun di luar rumah. Oke guys, kamu mau memasang AC, kamu ingin membeli AC, ini adalah waktu yang tepat. Karena saat ini adalah saat musim kemarau, di mana udara terasa panas, baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Nah, untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, khususnya di rumah kamu ataupun di kamar kamu, kamu butuh AC guys. Ya, air conditioner. Ya, maaf kalau salah. Air conditioner begitulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Nah, sebelum kamu membeli AC, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan guys. Pertama, AC ternyata ada 3 jenis guys. Ada yang standar, ada yang low watt, dan ada yang inverter. Oke guys, kita lihat perbedaannya di antara ketiganya. Oh ya guys, video ini masih ada kelanjutnya dari video aku yang kemarin, yang cara pasang AC dan unboxing. Nah, ini sedikit menjelaskan berbagai macam tipe AC. Makanya guys, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa kamu like dan subscribe Adi Biru Channel dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tahu video-video terbaru yang aku upload. Oke guys, Waalaikumsalam. Yang pertama ada AC standar. Sesuai dengan namanya, AC ini hanya AC konvensional guys, hanya AC biasa yang mempunyai fitur-fitur standar. Jadi tidak banyak fitur di dalam AC standar ini. Harganya pun dibanding jenis-jenis AC low watt dan inverter harganya paling murah guys, tetapi konsumsi daya listriknya terhitung sangat. Kenapa listriknya sangat besar guys di AC standar ini? Karena untuk menghidupkan pertama kali setiap AC itu mungkin sekitar yang setengah PK ya, dayanya sekitar 350 sampai 400-an watt lebih lah. Nah, jadi pada saat AC standar ini dihidupkan, dia misalnya langsung di remote, di suhunya dipencet di angka seumpamanya 25 derajat Celcius. Nah, maka AC standar ini bekerja di suhu ruangan yang kita kendaki di remote 25 derajat Celcius. Setelah itu, pada saat suhu ruangan sudah terpenuhi, maksudnya pada saat suhu ruangan sudah mencapai 25 derajat, maka kompresor di AC standar ini akan mati guys. Nah, selanjutnya jika nanti suhu ruangan kembali naik, misalnya 27, 28 derajat, nah maka nanti kompresornya dia akan hidup seperti kulkas guys. Ya, seperti kulkas. Kalau kamu tahu kan, dia kalau misalnya sudah dingin mati, diam kompresornya, terus nanti hidup lagi, teng. Nah, begitu sama juga dengan AC standar ini. Jadi dia kompresornya hidup mati guys. Nah, itu dia yang membuat listriknya menjadi besar, karena dia harus menarik tarikan pertama lagi. Jadi tarikan pertamanya besar untuk AC standar ini. Makanya AC ini dijual lebih murah dibandingkan dengan AC low watt dan AC inverter. Buat kamu yang dananya sedikit, maksudnya dananya di antara di bawah 3 juta, kelihatannya sekitar AC standar itu di bawah 3 juta guys, yang merek Panasonic, Toshiba, Gree, Aqua mungkin, itu sekitar, kalau yang standar 2 juta sekian, pokoknya di bawah 3 juta kelihatannya kemarin kalau tidak salah. Nah, itu cocok buat kamu yang dananya sedikit, di bawah 3 juta. Nah, AC ini sangat cocok sekali. Tapi ya itu tadi guys, mungkin listriknya dia akan mengkonsumsi besar. Nanti mungkin kembali ke tagihan per bulan kamu.
Nah, AC ini juga cocok buat kamu yang tidak menghidupkan secara lama, sekitar misalnya 2 atau 3 jam dimatiin kemudian dihidupkan lagi. Nah, AC ini mungkin cocok juga buat kami. Oh iya, AC standar ini juga proses pendinginannya cukup cepat guys, tapi yaitu tadi daya yang dibutuhkan, daya listrik, daya konsumsi listriknya yang dibutuhkan besar. Sebagai contoh tadi, kalau dia suhu ruangannya sudah mencapai suhu seperti di remote, maka kompresor akan mati. Kemudian ketika suhu ruangan naik, maka dia akan hidup lagi. Nah itu dia, hidup mati. Nah itu dia guys, yang membuat konsumsi daya listriknya menjadi. Kesimpulan dari AC standar ini, dia yang pertama guys, mendinginkan ruangan lebih cepat, kemudian perawatannya mudah, harga terjangkau, namun bolos di konsumsi daya listrik guys. Yang kedua, AC low watt. Nah, untuk AC low watt ini dia irit guys, irit dalam penggunaan konsumsi daya listrik, tapi yaitu di kelemahannya dia agak lama mendinginkan suhu ruangan karena itu tadi kompresor yang digunakan lebih kecil, kemudian arus listrik juga yang digunakan kecil. Kalau yang AC low watt ini dia sekitar 350-an guys, daya yang tarikan pertamanya yang dibutuhkan untuk mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kompresornya. Jadi memang AC ini didesain buat ruangan yang kecil, kemudian untuk listrik yang tegangannya kecil. Harga dari AC low watt ini kalau tidak salah sekitar ya mungkin 3 sampai 3,5 juta ya guys, tergantung merek dan mungkin tergantung merek juga, merek yang terkenal ataupun merek yang Cina-Cina ataupun yang biasa. Jadi AC ini berada di tengah-tengah guys, dia lebih mahal di AC standar daripada AC standar, tetapi juga lebih murah dibandingkan dengan AC inverter. Jadi kesimpulan dari AC low watt ini ya adalah konsumsi listriknya lebih hemat, kemudian harganya juga lebih mahal dibandingkan AC standar, tetapi lebih murah dibandingkan AC inverter. Kemudian perawatannya juga cukup mudah dan biayanya cukup ringan. Kemudian AC ini cocok buat ataupun digunakan untuk ya mungkin rumah kontrakan ataupun yang memiliki daya listriknya rendah. Tetapi kelemahannya itu tadi guys, dia proses pendinginannya terbilang cukup lama karena tegangan yang dibutuhkan kecil, makanya dia di dalam mendinginkan suhu ruangan agak sedikit lama. Jadi konsumsi daya listriknya AC low watt ini terbilang stabil guys. Jadi dari pertama kali kamu menghidupkan misalnya dayanya yang setengah PK sekitar 380 sampai 400 watt, ya dia segitu terus stabil sampai dengan kamu mematikan AC. Jadi pada saat suhu ruangan naik ya dia stabil segitu terus tegangannya. Makanya AC ini cocok untuk kamu yang menghidupkannya tidak terlalu lama, jadi mati hidup sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi hampir mirip dengan AC standar, cuma AC standar tegangan pertamanya lebih besar, sedangkan AC low watt ini dia tegangan pertamanya sampai akhir stabil. Jadi juga makanya harganya lebih mahal daripada AC standar, AC low watt ini. Oke guys. Yang ketiga ada AC inverter. AC ini teknologi terbaru guys, AC model sekarang. Jadi AC inverter ini direkomendasikan buat pemakaian jangka lama di atas 7 sampai 8 jam. Dia semakin lama penggunaan konsumsi daya listriknya semakin hemat guys. Cuman pertama memang tarikan dari AC inverter ini besar, sama seperti AC standar. Sekitar kalau yang mungkin yang setengah PK
dia tarikan pertamanya mungkin sekitar 400 sampai 450 watt. Tapi nanti setelah mencapai suhu ruangan yang kita kendaki di remote, misalnya 25 derajat. Nah, keunggulan dari AC ini adalah kompresornya tidak mati, guys. Jadi kompresornya jika suhu ruangan sudah tercapai, dia tetap hidup, tapi bekerjanya secara auto. Jadi nanti misalnya suhu ruangannya naik ke, misalnya tadi dari 25 derajat, misalnya nanti suhu ruangannya naik, maka dia akan bergerak, kipasnya akan bergerak, tetapi tidak sebesar dari AC standar. Makanya AC inverter ini merupakan teknologi terbaru dari AC. Jadi suara kompresor, suara kipasnya lebih halus dibandingkan dengan AC standar dan AC low watt. Harganya pun dibandingkan dari dua AC tadi, harga AC inverter ini tergolong mahal, guys. Yaitu tadi karena konsumsi daya listriknya, kemudian teknologi yang digunakan, kemudian jadi AC inverter ini kalau dia digunakan semakin lama, dia daya konsumsi listriknya malah semakin irit, guys. Makanya AC ini direkomendasikan buat kantor-kantor seperti rumah sakit yang bisa beroperasi selama 24 jam, maka AC ini direkomendasikan untuk digunakan di sejenis tempat tersebut. Jadi waktu hidup pertama kali AC inverter ini langsung daya listriknya sedikit besar, tetapi jika sudah stabil dia kompresornya tidak mati, guys. Jadi dia bekerja secara auto untuk menstabilkan suhu ruangan yang diinginkan. Jadi makanya dia tidak mati kompresornya, tetapi dia daya listriknya semakin hemat digunakan. Beda dengan AC standar, jadi jika suhu ruangan sudah mencapai yang dikehendaki dia mati. Nah, untuk AC inverter ini tidak mati deh, guys. Jadi dia tetap hidup, tetapi kompresornya berkurang. Apa istilahnya, melambat, tetapi nanti berputar lagi, tapi tidak membutuhkan daya yang terlalu besar. Kelemahannya itu, guys, lebih mahal di antara dua AC tadi. Buat kamu yang ingin lebih memakai AC dalam jangka waktu yang lama, misalnya dari mulai malam, misalnya di kamar dari malam habis maghrib sampai subuh, mungkin kan itu lebih dari 7 jam ya. Nah, maka AC ini direkomendasikan buat kamu, karena dia semakin lama semakin hemat penggunaan daya konsumsi listriknya. Oke, guys, jadi kesimpulan dari AC inverter ini, dia pendinginannya lebih konstan dan stabil, kemudian menghemat pemakaian listrik jika benar dalam pengaplikasiannya. Kemudian harganya dibilang paling mahal dibandingkan dengan AC standar dan AC low watt. Nah, ini dia, guys, biaya perawatan cukup mahal dan rumit karena teknologi terbaru, lebih rumit lagi, memerlukan perawatan ataupun pembersihan yang maksimal, ya minimal 2 bulan sekali. Jadi dibersihkan yang indoornya ataupun yang outdoornya dibersihkan minimal 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, itu dia, guys, kelemahan dari AC ini. Dia harganya mahal, kemudian memerlukan perawatan yang ekstra karena daya kerjanya yang canggih, tapi konsumsi daya listriknya dia semakin hemat. Demikian, guys, sedikit ulasan ataupun sedikit masukan buat kamu yang ingin membeli AC. Bagaimana, sudah kamu tentukan pilihan kamu mau yang menggunakan AC standar, low watt ataupun inverter. Jadi yang pertama sesuai dengan dana, ya, guys, dana kamu berapa, kemudian sesuai dengan kegunaannya, fungsinya. Jadi AC itu mau kamu gunakan dalam jangka waktu pemakaian lama ataupun hanya sekedar misalnya 2 atau 3 jam mati, nanti hidupkan lagi. Nah, lebih baik jangan yang menggunakan yang AC inverter, lebih baik kamu menggunakan AC standar ataupun AC low watt. Satu, ada keuntungannya lagi, AC standar dia harganya lebih murah tetapi konsumsi daya listriknya mahal. Yang kedua, AC standar
dia harganya lebih mahal dari AC standar, tetapi proses untuk mendinginkan ruangannya sedikit agak lama karena listrik yang digunakan rendah. Sesuaikan dengan dana yang kamu ada. Kamu tidak salah di dalam membeli AC, jadi tahu fungsi dari masing-masing AC tersebut. Oke guys, demikian sedikit tips, sedikit sekedar berbagi saja masukan. Ingat, saya bukan teknisi, saya bukan ahli dalam bidang AC, saya hanya berbagi pengalaman pribadi saja. Kebetulan kemarin saya bisa membeli AC, jadi ya sedikit bercerita kepada teman-teman semuanya. Oke? Jangan lupa sekali lagi kamu like dan subscribe Adi Biru Channel, dan kamu nyalakan tanda loncengnya agar kamu mendapatkan berita ataupun mendapatkan notifikasi dari video-video yang aku upload. Oke guys, selamat beraktivitas, selamat ngapain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out, Adi Biru Channel.